Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama dengan aku Akvenda ya guys ya. Ketemu di podcast Dian Pancing bersama tentunya suri kami ya. Aku udah pakai bajunya guys ya. Buat kalian yang pengen bisa banget dan pastinya kalian kepo kan. Aku ini lagi bersama dengan siapa? Ya kalian bisa kenalan sendiri sama masnya. Gak usah aku kenalin ya guys ya. Kenalan sendiri ya mas. Bisa kenalan sama teman-teman kita nih mas. Oke, nama saya itu Irlambang. Tempat tinggalnya saya itu di Boyolali, Pak. Boyolali. Ya. Lali, Mas. Lali. Jauh nggak Mas kesininya, Mas? Ya lumayan sih, Mbak. Kurang lebih ya 1,5 jam lah, Mbak. 1,5 jam, guys. Rela kesini demi penonton kita nih, Mas ya. Demi penonton Dian Pancing yang setia. Iya, betul sekali. Ya guys ya nih, ya buat teman-teman yang belum belum follow ya, kalian bisa follow juga ya di akunnya Mas Irlambang. Bisa Mas dibilangin akunnya apa? Facebook, YouTube atau apa boleh banget nih. Untuk akun Facebook saya itu namanya Irlambang Putra. Kalau untuk akun YouTube itu namanya Evang Fish Hunter. Oh, Evang Fish Hunter. Ya. Kenapa namanya beda? Ya karena gimana ya Mbak ya, itu kalau nama YouTube itu kan Evang Fish Hunter, itu kan kadang nama panggilan saya itu kan Evang di teman-teman kata Fish Hunter kan pemburu ikan ya. Pemburu ikan. Ya pemburu ikan, betul sekali. Oh berarti Mas Evang, Mas Evang, cuma emang panggilannya Mas Irlambang aja ya guys ya, aku manggilnya ya guys ya biar profesional Mas kita. Profesional guys ya guys ya. Nih Mas ya, langsung aja nih ya. Kira-kira kan daripada teman-teman ini penasaran ini siapa sih Mbak gitu ya. Ini Mas ya itu suka banget bikin-bikin konten mancing kayak gitu tentunya. Kalau boleh tahu sejak kapan nih Mas ya itu suka mancing? Saya itu suka mancing itu dari kecil Mbak. Dari kecil banget Mbak. Kecil banget. Ya. Umur berapa Mas kalau boleh tahu? Kalau umur sih pas dulu tuh pas suka mancing itu sekitaran umur 5 tahunan sih Mbak. Kalau 5 tahun guys wis mancing. Tapi enggak dimarahin ibu dah. Enggak pernah dimarahin ibu Mbak. Oh enggak pernah dimarahin ibu. Berarti kayaknya kalau 5 tahun itu berarti udah ini ya aman ya berarti ya. Udah aman Mbak, kan sama orang tua sama bapak. Sama bapak guys. Kayaknya ini dari keluarga emang mendukung banget nih Mas. Ya lumayan mendukung sih Mbak kalau mancing. Lumayan mendukung. Kalau boleh diceritain Mas, siapa sih Mas yang pertama kali kayak bikin enak ini kayaknya mancing bikin konten ini itu gitu, ada nggak Mas? Ada sih Mbak. Siapa tuh Mas? Temen sih Mbak. Temen lagi nih. Kebetulan temen saya. Temen deket juga atau gimana nih? Itu aja teman deket sih Mbak. Teman-teman kan suka konten-konten mancing gitu kan. Saya kan jadi kepingin punya kayak konten mancing gitu kayak teman itu. Terus saya belajar sama teman saya terus dia dikasih tahu lah caranya gimana terus mandiri sendiri-sendiri terus lama-lama bisa Mbak. Mandiri sendiri-sendiri. Yo teman bareng-bareng ya piye ya guys ya. Ya guys ya nih. Ya kalau mancing kan memang udah dari kecil. Bapak juga berarti udah mendukung ya. Udah mendukung ya. Berarti gini nih Mas, berarti dari awal Mas Irlambang itu mancing itu kan udah ada dukungan dari keluarga. Kalau dari keluarga itu nggak ada masalah Mas. Soalnya kan biasanya kan ada kan kayak mungkin ibu gak usah mancing kayak gitu, ada nggak Mas cerita kayak gitu Mas? Kalau masalah sih menurut condongnya tuh ke waktu sih Mbak. Oh ke waktu. Dimarahin karena waktu yang full day apa gimana Mas? Ya karena mancingnya tuh full day kan berangkat petang pulangnya juga petang gitu loh Mbak. Nah itu ya berarti harus ini Mas, harus dibagi Mas waktunya. Loh kok malah aku Mas ya guys ya. Nih ya Mas ya, kalau untuk mancing Mas Irlambang itu lebih suka liaran atau kolaman Mas? Kalau untuk saya pribadi sih kalau mancing sih lebih suka liaran sih Mbak daripada kolaman. Soalnya sensasinya itu lebih seru di liaran daripada di kolam. Cari tempat kayak gitu ya. Referensi spot-spot yang teman-teman itu kan bisa. Iya juga sih. Pernah pakai produknya Suri kami nggak Mas? Ya sudah pernah Mbak. Sik mana nih? Yang untuk mikro. Ini ya guys ya. Berarti ini nih. Betul sekali. Berarti dicampur apa Mas kalau sama Mas Irlambang? Kalau untuk aku sih tak kasih buat campuran lumut sih Mbak. Guys buat kalian ya yang mau kayak Mas Irlambang plunyut Yes, pokoknya katanya gitu ya. Pakai esen itu langsung plung gendewel gitu. Apa Mas? Plung gendewel. Plung gentewel. Ya guys ya, pakai ini guys, harganya itu murah banget nggak sih Mas? Kayak cuma 15.000 murah nggak buat Mas Irlambang?
Kalau menurut aku sih murah banget sih Mbak, itu Ya. harga segitu sudah bisa bikin tangan capek dapat ikan ya Mbak. Lah gitu. Iya. Gini ya guys, berarti buat kalian yang belum pernah cobain pakai ini, kalian cobain ya guys ya. Mas Lambang udah pernah cobain, walaupun dipakai buat liaran itu bisa banget. Ya Mas Lambang udah pernah cobain pakai yang ini belum Mas? Ini baru sih, produknya dari Sri kami yang baru. Tapi nanti cobain ya. Oke, bisa dicoba Mbak. Ya, ini buat segala jenis ikan bisa, buat air tawar sih. Kalau buat hiu nggak bisa. Gua nggak bisa. Kalau buat hiu nggak bisa guys ya. Ini cuma aku rekomendasiin buat Mas Lambang pakai ini. Cuma kalau teman-teman mau cobain pakai ini juga boleh banget ya guys ya. Gitu nih, aku lanjut lagi Mas, tanya-tanya dong, boleh nggak? Boleh banget Mbak. Boleh dong ya. Nih, berarti kalau main liaran berarti kan udah sering ya. Sering. Kalau untuk kolaman pernah nggak Mas cobain kolaman, atau mungkin ada pengalaman buruk pas mancing kolaman terus jadi kayak udah Mbak aku nggak mau kolaman lagi gitu, ada nggak? Kalau pengalaman buruk sih nggak ada sih Mbak kalau di kolam sih Mbak. Tapi pernah mancing kolaman gitu? Mancing kolam itu pernah, tapi Apa? Boncos. boncos itu Mbak. Yang pasti di kolam itu saya sering boncosnya kalau di kolam. Oh malah gitu ya? Ya. Wah berarti ini udah dari kecil sih ya, dari udah suhu banget guys ya. Soalnya kalau menurut aku ya Mas ya, kalau menurut aku sendiri, aku malah kalau liaran itu lebih susah dibandingkan kolaman. Kan ibaratnya kan kalau kolam kan apa ya, satu kolam kan. Kalau liaran kan panjang kan alirannya kan. Kalau menurut aku tuh gitu, peluangnya tuh kayak lebih besar itu dapatnya itu di kolam. Kalau Mas Lambang enggak guys, lebih suka di liaran. Lebih suka di liaran sih Mbak. Soalnya itu sensasinya itu loh Mbak. Anita, apa mencari buat healing gitu? Ya betul, healing. Pernah sakit hati? Siapa wanita mana Mas yang menyakitimu Mas? Wah banyak Mbak yang menyakitiku Mbak. Aduh. Ya itu guys, sedikit cerita tentang cinta. Weh. Ya gitu ya. Nih, tapi nggak pernah tuh Mas kayak sakit hati sama cewek terus kayak, "Udahlah aku mau pergi mancing aja" gitu. Sering kayak gitu Mbak. Kalau sakit hati ya pelampiasannya juga mancing sih Mbak. Oh gitu guys. Jadi berarti buat Mas Lambang itu tuh mancing itu nggak cuma buat hobi aja, tapi buat pelampiasan sakit hati. Iya betul sekali Mbak. Untuk hal-hal yang positif itu mancing itu bagus Ya banget. betul, daripada itu ya Ya. Mas ya. Apa itu? Ya Kawa-kawa. kena remaja sekarang. Ya kayak gitu tuh nggak baik ya Mas ya. Mending mancing ya. Kalau siapa tahu kalian pas mancing ketemu sama Mas Lambang, ya nggak Mas? Iya betul. Boleh sekali. nggak? Boleh banget Mbak. Kalau teman-teman bagi subscriber di pancing ketemu saya di spot-spot itu langsung tanya jauh, Mas Lambang mau ikut mancing, silakan banget, boleh banget. Boleh Mas. banget ya? Boleh banget Mbak. Boleh banget tuh guys. Kalian bisa ya. Nah, tadi kan udah dikasih tahu ya untuk sosmednya Mas Lambang itu apa. Kalian bisa follow dulu. Siapa tahu lokasi kalian deket sama Mas Lambang, bisa mabar-mabar gitu ya Mas Bisa ya. banget Mbak. Kalau mabar mancing berdua bisa nggak Mas? Bisa banget Mbak, ayo Mbak. Aduh, ya Allah, mancing berdua guys. Kapan-kapan ya Mas ya? Ya, bila agendakan lah. Ya agendakan lah ya guys ya, di belakang aja Mas kalau itu Mas ya. Nih Mas, kalau boleh tahu ya, mungkin Mas Lambang boleh kok jawab, boleh juga enggak. Kalau boleh tahu kegiatan sehari-hari Mas Lambang tuh selain mancing itu apa Mas? Kegiatan sehari-hari saya itu ya kalau yang tentunya kerja Mbak. Oh kerja juga. Jangan kewajiban. Iya betul. Utama kerja. Kalau mancing kan nomor 2 lah. Oh nomor 2, betul juga. Berarti Mas Lambang itu kerja, misal nih Mas Lambang biasanya kerja jam berapa Mas? Kalau untuk kerja saya sih nggak mesti sih Mbak, karena di shift sih Mbak. Kalau untuk kerja pabrikan Oh iya, berarti pagi misal nih pagi sampai sore, terus habis itu sore mancing gitu. ya bisa, kadang kan sambil mancing sambil nyore di deket rumah gitu Mbak. Oh, biasa guys anak senja. Senja bersama dengan kopi, bersama dengan rokoknya, ya biasanya gitu kan Mas? Ya boleh gitu Mbak. Gitu ya guys ya. Berarti emang ini ya, emang buat refreshing aja biar nggak jenuh-jenuh banget kerjaan gitu ya Mas ya. Iya Mbak, untuk apa itu? Melepas capek lah Mbak. Melepas capek guys. Kerja seharian kan capek berarti kan. Harus ada yang melepas capek kan ya. Iya, kan tadi kalau cewek kan daripada tersakiti ya guys ya. Iya, tersakiti terus sih Mbak. Daripada Masnya tersakiti terus mending mancing ya kan. Nah kayak gitu tuh guys ya, buat kalian ya mancing itu sebenarnya kan ada juga kan Mas yang ngomong kayak
alah mancing terus gak kerja kayak gitu, menurut Mas Herlambang itu gimana? Kan ada juga kan yang mancing kayak bener-bener setiap hari pagi sampai malam kayak gitu. Menurut Mas Herlambang gimana kalau dari fenomena-fenomena itu? Ya kalau menurut saya pribadi sih itu emang kalau mancing terus itu dipandang orang lain tuh kayak gimana ya Mbak ya, kayak wah kayak Negatif banget gitu negatif ya. banget. Tapi kan kalau udah gimana ya Mbak ya, kalau udah tahu mancing itu asik gitu kan, dari untuk menghindari hal-hal negatif untuk gimana ya, kan sekarang kan banyak kenakalan remaja. Nah itu guys, yang berbahaya kan itu kan, daripada teman-teman yang masih muda-muda itu apa itu namanya kenakalan remaja, nggak keluar nggak jelas itu kan. Lebih kan baik kan mancing Mbak, ada sisi yang positifnya Mbak. betul. Walaupun waktunya kadang kan ada juga yang kayak gitu ya Mas ya. Konotasinya itu loh Mas, kan banyak banget kan pandangan-pandangan kayak mancing terus gini gitu. Sebenarnya kan banyak juga gitu positifnya guys ya. Kalian itu bisa mancing kayak Mas Herlambang, dan Mas Herlambang tuh nggak cuma mancing aja gitu. Tapi kan Mas Herlambang kan juga bikin konten ya. Konten juga menghasilkan cuan nggak sih Mas? Ya lumayan sih. Oh kan. Berarti kalau buat Mas Herlambang nih, memancing bisa menghasilkan cuan, setuju apa enggak? Setuju banget Mbak, itu Setuju banget. buat apa ya, yang buat ngasih tahu kalau mancing itu enggak hal-hal yang untuk negatif lah Mbak. Bisa diambil hal-hal positifnya itu kan. Kita kan namanya anak muda kan bisa berkreasi sebisanya mungkin. Betul sekali. Nih buat teman-teman ya yang kalian itu daripada nakal yang gitu-gitu ya, mending kalian tuh mancing ya. Contoh Mas Herlambang tuh bikin konten juga. Jadi dari konten-konten itu menghasilkan ya Mas ya. Bisa menghasilkan. Jadi nggak cuma mancing buat refreshing aja, tapi juga bisa menghasilkan cuan ya guys ya. Kalau boleh tahu nih Mas, kalau pas bikin konten-konten gitu, tempat terjauh yang pernah Mas Herlambang datang itu mana? Untuk area mana dulu Mbak terjauhnya Mbak? Aduh, untuk mancing biasanya sih kalau jauh sih ke waduk Mbak. Waduk mana tuh Mas? Waduk Kedungombo Mbak. Kedungombo tuh, oh iya sih. Kalau Mas Herlambang kan dari Boyolali ya. Makanya Boyolali ke Waduk Kedungombo emang jauh sih ya. Ya jauh bener. Suka, makanya mancingnya pinggiran atau nyobok? Aku lebih berpotensi untuk mancing nyobok sih Mbak kalau di waduk Mbak. Berarti nyobok juga ya? Nyobok juga guys ya. Yang kemarin tuh kan juga nyobok terus ya. Cuma mungkin teman-teman ini kan, wah Mbak nyobok terus gitu. Berarti kita angkat yang liarannya aja, yang biasa, maksudnya yang di pinggir-pinggir. Kalau di kali nggak mungkin nyobok kan? Nggak mungkin lah Mbak. Kalau Mungkin nyobok kan tenggelam gitu. Iya ya. Tuh, tapi pernah ini nggak sih Mas? Pernah ada cerita-cerita gitu nggak sih? Mungkin pengalaman-pengalaman yang bikin Mas Herlambang itu lebih suka liaran, lebih suka nyobok kayak gitu. Kalau untuk pengalaman sih lebih enak serunya itu loh Mbak, mancingnya itu loh Mbak. Kalau untuk mancing nyobok kan kita nggak kepanasan, lebih kedingin. Kalau untuk mancing liaran pinggiran itu kan kadang kita panas ya. Tapi lebih semuanya sih enak sih Mbak. Kalau mancing itu semuanya pasti enak Mbak. Iya, karena kan memang dari kecil guys, dari kecil segini. Dari segini segini udah mancing terus ya. Jadi buat teman-teman ya, tapi ya satu nih Mas ya, kadang yang sering diabaikan oleh teman-teman yang baru pemula nyobok kayak gitu. Itu kan kadang kan tidak safety gitu loh Mas. Ya. Kalau menurut Mas Herlambang itu apa aja yang perlu disiapkan kalau buat nyobok? Kalau buat yang mau awalnya nyobok sih yang diutamakan paling penting itu pelampung Mbak. Pelampung. Badan itu yang paling safety Mbak. Oh iya, berarti bener-bener pelampung aja is okay lah ya, satu tok itu buat pemula ya guys ya. Cuma kalau buat teman-teman yang udah berpengalaman kayak Mas Herlambang pasti nggak cuma pelampung tok ya. Ya bisa pakai ban barang itu ban mobil itu ban Tuh berarti banyak juga guys ya. Nih aku ganti lagi ya Mas ya pertanyaannya ya. Kalau untuk konten yang pernah aku lihat gitu ya, riset gitu ya guys ya, pernah banget lihat-lihat ya di kontennya Mas Herlambang. Mas Herlambang tuh kalau dapat ikan pasti bilangnya gemuk-gemuk gitu. Apa karena Mas Herlambang juga gemoy? Iya gitu Mbak, karena ya badan saya itu kan gemuk, jadi makanya putih gemuk-gemuk. Iya, padahal kadang segini dibilangnya gemuk guys. Iya, biar itu teman-teman ini wah ya justru gitu. Jadi besok tempatnya itu jadi rame gitu, nggak sepi lagi gitu loh Mbak. Betul, maksudnya itu juga ya. Apa juga. itu jadi ciri khas juga nggak sih buat kontennya Mas Herlambang kalau boleh tahu ya?
Enggak juga sih Mbak, kalau untuk ciri khasnya enggak juga sih. Enggak ya. Kalau lebih ciri khasnya ke apa Mas? Kan kalau Mas John kemarin itu kan Cihaher ya. Nah kalau kamu apa Mas? Mbak, kalau aku tuh Padang itu nggak ada ciri khasnya sih Mbak, dari dulu sampai sekarang itu nggak ada ciri khasnya sih, nggak ada ciri khasnya ya. Besok buat Mas. Oke, kan? Bisa dibuatkan buat teman-teman sekarang. Bisa dibuatkan ya. Oke, ditunggu ya Mas ya nanti yang terbaru ya. Nih berarti kalau untuk apa namanya, kalau untuk mancing-mancing kayak gitu biasanya Mas Herlambang itu ada targetnya nggak sih Mas? Kalau ikannya gitu targetnya harus nila, harus lele, harus apa kayak gitu ada nggak? Nggak sih Mbak, kalau aku mancing itu nggak pernah target sih Mbak, sedapatnya apa ya udah. Ya itu ciri-ciri orang yang sangat bersyukur sekali nih. Kalau kita mancing ras itu kan susah Mbak. Oh sih bener sih. Kalau kita mancing aja, ntar dapatnya apa ya udah itu yang didapat gitu Mbak. Tapi berarti nggak pernah nih target kayak harus ini harus itu gitu, nggak pernah Mas? Walaupun di waduk. Kalau di waduk target Mbak, kalau di waduk kan targetnya ikan nila. Nah kalau untuk liaran di sungai-sungai itu nggak target sih Mbak, dapatnya apa kayak ya water kali gitu Mbak. Kalau untuk durasi Mas ada nggak? Maksudnya kayak kalau kemarin ya Mas John itu ada Mas John itu mancing 8 jam, udah kayak orang kerja tau guys. Nah kalau Mas Herlambang berapa jam biasanya kalau mancing? Kalau pas weekend libur kerja ya full day Mbak. Dari pagi sampai sore. Masya Allah ya, kayak ngono ya di Senin ibu ya guys. Ya pantas kalau dimarahin ibunya ya guys ya. Ya bener-bener pagi gitu. Biasanya berangkatnya jam berapa Mas kalau pas weekend gitu? Kalau pas weekend untuk mancing liaran di sungai itu paling enggak ya berangkat jam 6 lah Mbak. Jam 6. Ya tergantung kita menuju spotnya itu dekat apa jauh. Kalau jauh kita ya berangkatnya jam 6 sama teman. Oh kayak gitu. Pernah ke WGM nggak Mas? Kan jauh tuh ya berarti hitungannya ya? Ya lumayan jauh sih Mbak. Pernah? Belum Mbak. Tapi kalau udah wisata ke sana sudah pernah. Tapi kalau mancing di sana belum pernah. Siapa tahu bisa agenda nih Mas. Ya bisa deh. Nah nanti bareng-bareng sama tim Dian Pancing. Oke bisa diatur ya guys ya. Aku mau tanya lagi nih Mas ya. Paling seringnya kalau untuk strike-nya, kalau liaran gitu biasanya apa Mas? Paling sering dan kamu juga seneng gitu loh Mas. Paling sering dan juga seneng itu mancing nilam Mbak. Nilam? Ya. Lebih susah nggak sih Mas kalau kayak sama wader, ucap kayak gitu? Lebih susah ke apa sih wader sih Mbak daripada lebih susah ke wader. Ya. Sama nilam malah lebih susah ke wader ya. Kalau buat Mas Herlambang. Buat saya sih Mbak. Tapi ini juga sih. Berarti emang udah pengalaman banget ya. Skillnya emang nggak bisa dipertanyakan lagi nih guys. Kalau untuk skill sih ya biasa-biasa aja sih Mbak. Enggak sih. Kalau itu emang udah ini banget sih. Kamu udah pro banget sih Mas. Ya. Kalau untuk kayak pengalaman tadi kan aku kan tanyanya yang di nyobok ya tadi ya. Kalau pengalaman mancing di liaran gitu ada nggak sih Mas pengalaman yang bener-bener Mas Herlambang itu kayak inget-inget banget kayak gitu ada nggak? Ada sih Mbak. Pengalaman buruk ya Mbak. Pengalaman buruk sih biasanya yang diinget malah yang buruk-buruk nggak sih Mas? Iya diinget buruk. Paling yang nggak bisa dilupain tuh ketemu ular Mbak. Ular apa? Ular kayak ular piton gitu kan banyak tempat di sungai kan banyak gede-gede ya Mbak. Karena kan sama ular itu kan takut banget tuh Mbak. Oh takut banget. Takut banget Mbak sama ular itu Mbak, nggak berani banget. Terus? Ya udah kalau udah lihat ular itu aku Mbak pergi Mbak, nggak jadi mancing di situ. Tapi nggak ada ini kan, nggak ada pengalaman kayak digigit ular gitu Mas? Nggak pernah Mbak. Alhamdulillah nggak pernah ya. Cuma emang yang ditakutin itu kalau ada ular aja udah pindah spot gitu. Udah kalau ada ular itu udah pindah spot aja. Kalau Mas Herlambang kan tadi kan udah bilang juga ya lebih sering senang liaran karena suka aja gitu, nyenengin mengeksplornya kayak gitu. Tips untuk mencari spot yang gacor Mas, itu biasanya kayak gimana? Untuk spot yang gacor ya ya itu tergantung situasi dan kondisi sungainya sih Mbak. Kalau spot gacor itu Mbak, kadang kan kalau mancing liaran kan di sungai kan airnya berubah-berubah sih Mbak. Kalau musim kayak gini kan musim hujan sama kemarau kan nggak pasti ya Mbak. Kadang airnya itu jernih, kadang oke butek gitu kan. Itu kan nggak bisa jadi jaminan sih Mbak. Kalau ngepasi airnya pas bening itu kan banyak kan gacor. Kalau pas habis banjir itu kan ikan agak sulit gitu Mbak. Kalau Mas Herlambang ada nggak sih Mas kayak tips buat kita itu misal cari spot gitu, kita wah biasanya itu kayak gini Mbak, kayak gini gitu ada nggak? Kalau yang bening dulu deh, kan tadi bilang kan yang bening itu biasanya banyak ikannya kan.
Gak itu gimana mas? Ciri-cirinya spot yang gacor. Ciri-cirinya spot yang gacor itu kalau air bening itu ikannya pada kelihatan nggak biasanya mbak? Oh udah kelihatan dulu ya. Udah kelihatan dulu. Terus habis itu apa lagi mas? Ya itu kan kalau air bening ya banyak kelihatan terus banyak pemancing di situ lah mbak. Kemungkinan banyak ikannya. Tapi pesaingnya lebih banyak nggak sih? Iya, yang seru itu di situ mbak. Banyak pesaingnya itu lebih asik mbak. Ya kalau buat Mas Herlambang ya is okay ya karena udah lungyut guys. Lah nek buat aku yang masih boncos ya terbuli ya, mending mencari spot yang sepi. Kalau di liaran sih disarankan jangan untuk kalau sendiri ya mbak, jangan mancing di sepi-sepi lah mbak. Soalnya kan bahaya sih mbak. Takut hilang. Takut hilang. Takut hilang. Kalau nggak takut tenggelam. Iya ya mas, aku tinggi kok. Ya, maksudnya itu salah satu tips juga ya guys ya buat kalian kalau mau mancing itu jangan sendirian ya, hindari tempat-tempat yang sepi, dan kalau mau mengeksplor itu juga ngajakin teman kayak gitu ya. Kita kan nggak tahu ya guys ya, di situ itu mungkin atas itu hujan atau gimana ya mas ya, itu kan penting juga ya. Ya apalagi buat yang kayak modelan aku kayak gini loh mas, yang masih boncos, sering boncos, pendek ya kan takutnya tenggelam tadi kan mas. Ya kayak gitu lah guys, ya Allah guys, aku malah mempermalukan diriku sendiri weh. Ya kalau biasanya mas bagaimana nih ya tips buat umpan liaran? Kalau umpan liaran sih aku cenderungnya sih pakai lumut. Kalau nggak pakai lumut pakai cacing darah mbak. Kalau untuk liaran. Cacing darah. Tapi kan cacing darah kan langka nggak sih mas? Ya kalau ini ya langka mbak. Kalau nggak bisa nyari sendiri ya aku beli mbak gitu. Tapi biasanya nyari sendiri berarti? Ya biasanya nyari sendiri. Kalau nggak malas nyarinya ya aku beli mbak. Kalau cacing darah itu. Oh soalnya aku pernah lihat-lihat gitu banyak kan yang kayak tanya-tanya mbak apa namanya spill jual cacing darah. Tapi kan kayaknya susah kan mas? Susah mbak. Kalau buat Mas Herlambang lebih cepet yang lumut apa yang cacing darah mas? Kalau menurut aku sih lebih cepetan lumut sih mbak. Kalau lumut ya. Kalau lumut itu kan semua ikan suka ya mbak ya. Cenderung semua ikan makan lumut ya. Nah itu kan lebih mudahnya itu kan pakai lumut. Oh kayak gitu guys. Tips-tipsnya dong mas buat teman-teman yang suka mancing pakai lumut juga. Kan kadang ada juga kan mas yang komen kayak mbak itu lumutnya wis mati kayak gitu. Itu bedanya apa mas? Kalau lumutnya udah mati kan kayak gimana ya mbak? Kayak hitam gitu gak sih? Ya kayak warnanya udah pucat gitu loh mbak. Kayak udah mati gitu loh mbak. Oh kalau ya nggak mati itu berarti yang hijau itu ya? Ya kan masih kelihatan seger gitu mbak. Kalau udah mati kan biasanya itu kok seperti apa itu namanya cenderung lentur lah mbak. Layu. Ya cenderung layu gitu lah. Layu lentur. Ya Allah maaf ya mas. Aduh, ya Allah, ini padahal aku baru pertama ketemu ya sama Mas Herlambang. Neng wis rodok tak? Jenny. Enggak apa-apa ya Mas ya. Enggak marah toh Mas? Enggak pernah marah Mbak saya, Mbak. Oh, Masya Allah. Emang biasanya berarti emang pemancing enggak pernah marah ya? Kalau rata-rata sih pemancing enggak pernah marah sih, Mbak. Baperan enggak? Enggak, kalau pemancing itu biasa Mbak, ejek-ejekan itu biasa Mbak, tapi enggak apa-apa. Kalau udah selesai ya sudah selesai gitu, Mbak. Kalau baper sama cewek? Wah, jangan ditanyakan kalau itu, Mbak. Sering. Wah, jangan ditanyakan lagi. Tersakiti. Ya guys ya, Masya Allah. Tapi ya nggak apa-apa lah ya Mas ya. Namanya juga hidup, banyak sakitnya. Ya benar sekali Mbak. Gak usah sedih Mas. Ya Allah guys, aku baru pertama tapi udah tak wejekin terus Mas Herlambangnya ya guys ya. Kalau untuk pemilihan TG Mas, kalau Mas Herlambang itu kan sering liaran nih. Kalau Mas Herlambang tuh pemilihan TG-nya gimana? Mungkin ada tips and trick buat teman-teman yang suka mancing liaran juga. Kalau untuk pemilihan TG sih, kalau untuk liaran sih cenderung ke ya Mbak ya, ke yang kelentur sih Mbak. Untuk sensasi, bisa untuk sensasi strike-nya Mbak. Kalau Mas Herlambang pakainya apa? Banyak sih Mbak. Banyak. Lebih suka kan pasti ada kan yang kayak misal punya TG-nya 1 2 3. Yang paling aku sering itu pakai yang ini Mbak kayak gitu. Kalau untuk mancing liaran di sungai sih aku biasanya pakai produk dari Orca. Oh, Orca. Yang Orca apa tuh Mas? Orca Regal sama Prime kalau untuk liaran di sungai. Wah, mahal tuh Mas. Orca. Ya, berarti lebih suka yang itu ya? Apa karbon ya? Ya, kalau untuk liaran sih enak karbon. Enak itu. Hantu guys.
Aduh, enggak Des. Mungkin dia tergerak karena hantu. Enggak apa-apa. Masnya takut, guys. Masnya takut hantu? Enggak sih Mbak. Takut aku. Takut sama Mbak Esi. Grogi ya. Jangan takut sama aku, Mas. Tenang aja, Mas. Aku enggak ngapa-ngapain. Tuh guys, sampai mana Mas? Ngobrolin apa tadi, Doi? Ngobrolin teke sih Mbak. Betul. Tak kirain lupa Mas ya, guys. Saking groginya lupa. Enggak ya guys ya, bercanda. Kita lanjut lagi ya. Tadi kan tentang tege. Nah, tips buat teman-teman ya yang pemula Mas, nggak mungkin mereka tuh pemula langsung belinya orka Mas. Kalau buat pemula sih untuk harga pelajar ya Mbak ya. Apa tuh Mas biasa? Kebanyakan itu pakai rawit Mbak. Nah, betul. Rawit. Terus kalau untuk liaran itu apa namanya? Panjangnya itu biasanya itu kayak lebih bagusnya itu panjang berapa Mas? Kalau panjangnya itu ya minimal lah Mbak, untuk liaran kan nggak tahu sungainya kecil atau besar. Ya pakai aja yang 450 gitu Mbak. 450 ya guys ya. Cuma kalau 450 kan emang lumayan ya Mas ya. Kalau untuk harganya ya kalian ya bisa disesuaikan aja ya guys ya. Kalau untuk Mas Lambang ya udah besar, jadi udah bisa membeli orka guys. Buat kalian yang masih pelajar, rawit aja nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa banget, nggak apa-apa banget. Kan kalau tangan anak kecil kan tangannya kecil tuh Mas. Ya kayaknya pakai yang kecil-kecil aja. Pakai kecil-kecil aja. Kecil-kecil aja. Ya betul. Cuma nggak apa-apa banget kalau misal kalian udah ada uangnya belinya yang 450 ya Mas ya. Kayak gitu. Terus apa lagi Mas tips and triknya? Mungkin kambangan atau mungkin kail kayak gitu bisa dibantu sama teman-teman Kalau semuanya. tipsnya itu ke senar sih Mbak. Kalau mancing ke sungai itu pakai senar Mbak. Kalau senarnya tuh kalau bisa ya pakai yang lembut Mbak. Minim ya kalau bisa itu ya pakai 0,6, kalau enggak ya 0,8. Oh, 0,06. Ya. 0,06 sama 0,08 guys. Terus habis itu pakainya tegenya yang lentur. Terus habis itu ringan sih, ringan juga ya. Kan kalau lentur kan dapat sensasinya gitu. Betul sekali, dapat sensasinya katanya. dapat sensasinya ya, kayak gitu guys. Mas masih grogi? Enggak grogi Mbak. Boleh minum dulu kok Mas. Oh. Diminum dulu boleh. Minum dulu nggak apa-apa Mas. Oke guys ya, gelasnya dari pastinya Suri Kami. Coba rasain Mas. Cobain ya Mbak ya. Cobain. Rasanya apa Mas? Kayak esen Mbak. Rasa bayar Mas. Ya kayak gitu. Udah nggak grogi banget? Enggak Mbak, enggak pernah grogi ya Mbak. Nggak pernah grogi guys. Kita bercanda santai aja nggak apa kan Mas? Santai banget ini Mbak. Santai banget nih. Aku tuh lucu banget guys lihat mukanya Mas kayak grogi gitu. Jadi kita bercanda juga ya sambil ngobrol ya gitu. Baru ya. pertama soalnya Mbak, nanti Nggak apa-apa. grogi Mbak. Nggak apa-apa banget Mas ya. Ini teman-teman juga mungkin nanti dari followersnya Mas Herlambang ya mungkin bisa disuruh nonton juga ya biar kalian tahu guys Mas Herlambang itu baru pertama kali podcast ya kayak gini guys. Ya kayak gini grogi-grogi gini. Grogi-grogi gitu ya. Lanjut lagi nih ya Mas ya sama pertanyaan-pertanyaan ya. Mungkin soalnya banyak juga gitu yang mungkin kan kayak aku pemula nih ya. Pasti kan lihat-lihat dari teman-teman kita yang udah sering mancing kayak gitu. Kayak tadi aku tanyain tips buat mancing liaran itu yang seperti apa kayak gitu. Nah, kalau untuk setuju nggak sih Mas kalau pemancing itu bukan sekedar hobi aja. Jadi pemancing itu juga bisa menghasilkan cuan. Terus habis itu cara-caranya itu kayak gimana? Mungkin bisa dikasih bocoran. Tadi kan udah di-spill ya. Setuju nggak? Kalau pemancing itu setuju sih Mbak. Nah, ada cara-caranya nggak Mas? Boleh dong Mas, dikasih tahu. Kalau kan kita kan di media sosial Media sosial. Nah, media sosial kan banyak sih Mbak. Kalau Mas Herlambang pakainya apa? Kalau aku sih pakai Facebook Mbak. Pakainya Facebook. Pro. Tuh, mainnya berarti Facebook Pro Ya, juga ya. Kalau tadi kan juga itu teman tadi kan punya YouTube juga kan? Punya YouTube tapi YouTube-nya udah jarang upload sih Mbak. Oh, jarang upload ya. Jarang Lebih uploadnya ke Facebook. Ke Facebook. Tuh ya guys ya. Buat kalian yang pemula-pemula boleh banget. Katanya tadi Mas Herlambang tuh merendah guys.
Aku juga baru pemula Mbak. Ya emang beneran baru pemula sih Mbak. Apa ya, boleh diceritain gak sih Mas kayak awalan Mas Lambang itu bikin konten-konten di YouTube, di Facebook ya, kayak gitu boleh nggak Mas cerita-cerita dulu siapa yang ngenalin, kayak gimana? Kalau yang kenalin Facebook itu teman saya sih Mbak. Teman lagi Mbak, itu ya teman lagi, semuanya itu teman. Oh iya, semua itu teman guys, lah. Terus habis itu Mas kan dari kita mancing kita bisa bikin konten kan bisa menghasilkan cuan Mbak. Jadi kan kita nggak dipandang sebelah mata sama orang-orang yang katanya mancing itu hal negatif tuh guys, dengerin. Terus habis itu Mas, ya itu Mbak, tergantung kita kan kita kan ya anak muda kan banyak sekarang ya bisa pakai handphone lah Mbak. Jadi kita kan bisa belajar. Kalau untuk tutorialnya itu kan di YouTube banyak, tinggal kita yang mempelajarinya. Oh, gitu berarti otodidak ya termasuknya ya. Otodidak, kalau punya teman yang lebih senior tanya ke temennya gitu Mbak, yang udah berpengalaman. Betul. Kalau nggak punya teman ya kita belajarnya dari YouTube gimana caranya. Gitu. Oh, berarti awal banget itu dikenalinya karena dari temen atau mungkin lihat dari YouTube apa gimana Mas? Kalau dikenalnya tuh lebih cenderung ke teman sih Mbak. Disaranin Mbak. Oh, disaranin ya. Disaranin sama teman. Pakai Facebook Pro aja, anunya cepet. Oh, kayak gitu guys. Mungkin kayak proses upload kayak gitu ya Mas ya. Kalau untuk Mas Lambang nih ya, kan dari memancing kan bisa menghasilkan cuan. Kayak gitu ada nggak sih Mas kayak target kayak upload kayak gitu tuh ada nggak? Kayak misal setiap hari aku harus uploadnya itu 3 Mbak, kayak gini. Itu ada nggak? Kalau upload sih yang diutamakan tuh setiap hari ya apa ya itu 1 kali sehari itu harus bisa upload. Minim lah. 1 kali lah Mbak, 1 kali video itu harus upload sih Mbak. Kalau saya pribadi sih Mbak. Ori Mas berarti videonya. Kalau buat saya itu lebih cepatnya itu uploadnya video ori Mbak. Oh, kalau re-upload gitu beda lagi atau gimana Mas? Beda lagi Mbak. Lebih disaranin untuk buat pemula-pemula itu yang ori Mbak. Ori, bener-bener yang ori guys. Jadi jangan yang kalian udah pernah upload terus upload lagi gitu. Ya kalau bisa jangan ya kayak gitu. Mungkin teman-teman yang belum tahu ya untuk Facebook Pro, kalian bisa cari tahu sendiri ya. Yang bener banget yang dibilangin sama Mas Lambang, kalian bisa belajar sendiri. Pasti kalian tuh udah punya smartphone ya. Itu dimanfaatin lah yang bagus-bagus, jangan buat yang jelek-jeleknya aja gitu ya guys ya. Mancing bagus ya, bisa dipakai buat konten, siapa tahu bisa collab sama Mas Lambang ya guys ya, gitu ya. Nih kalau untuk Mas Lambang nih ya, kalau untuk mancing gitu harus dapat SIM nggak Mas? Surat izin memancing. Kalau untuk SIM sih nggak anu Mbak, apa namanya? Nggak pasti. Nggak pasti, soalnya belum punya istri juga sih Mbak. Oh, belum punya istri guys. Masih ada peluang Mas? Masih banyak Mbak untuk pulang istri Mbak. Ya Mbak Desi kalau mau. Atau Mbak Nana kalau mau. Nih Masnya masih jomblo? Aneh Mbak. Oh, udah punya, maaf ya Mas. Mbaknya maaf ya. Ya Allah, bercanda aja Mbak. Ya bercanda aja kok Mbak. Ya Allah guys, ya Allah bercanda aja ya Mbak ya. Ini cuma buat selingan aja Mas, nggak apa tuh Mas? Nggak apa-apa Mbak. Nanti tidak perang dunia kan? Nggak pernah perang dunia Mbak. Masya Allah, semoga baik-baik aja Mbak. Mantap. Selalu pasti aku kayak gitu Mas, ke istrinya Mas John, ke istrinya Mas Luis pasti aku gitu. Kayak mantap Mbak, baik kok Mbak, nggak marah-marah katanya. Ya kayak gitu ya. Berarti apa namanya, kalau untuk SIM nggak harus ya? Kalau dari ibu juga? Kalau dari ibu sih nggak anu sih Mbak, nggak itu terserah sih Mbak. Kalau mau mancing ya mancing aja, tapi ya jangan pakai waktunya itu. Yang penting pulang tepat waktu gitu aja sih Mbak. Oh, berarti ya udah cuma kurang tepat waktu aja gitu ya kalau dari ibu ya. Enak banget guys. Kalau orang mancing tuh gitu ya. Yang penting izin dulu kalau mau mancing kemana. Terus habis itu ya minta doa biar nggak boncos. Iya itu pasti Pak. Oh kan, itu pasti ya guys ya. Ya kalau mau pengen nggak boncos dari rumah itu berdoa dulu. Oh, berdoa dulunya apa Mas? Spill ritualnya dong. Spill ritualnya dong Mas, apa aja? Berdoa biasa itu aja Mbak, kalau mau pergi itu berdoa dulu kan. Terus? Ya udah itu aja Mbak, berdoa dulu. Terus kalau
apa sih itu namanya, kalau mau apa mancing itu pakai bismillah dulu biasanya. Bismillah dulu, assalamualaikum. Ya biasanya kayak gitu. Tak kirain ada ritualnya biar gacor. Soalnya aku lihat kontennya Mas Herlambang itu gacor terus guys. Kan pakai seni. Pakai seni ini guys pastinya ya. Dengan harga yang murah ya Mas. Dengan harga yang terjangkau dan murah bisa menemani mancing harian Anda. Ya bagus. Ya Mas ya. Tuh, masa kalian kalah ya sama Mas Herlambang yang belum cobain esennya, kalian wajib cobain sama yang baru tadi Mas. Mungkin next Mas Herlambang bisa cobain yang jengkinya. Bisa dicoba besok pas weekend, Mbak. Pas weekend. Ini udah hari Jumat. Berarti apa namanya? Sabtu terus Minggu. Sabtu sama Minggu. Berarti Mas Herlambang mau mancing lagi nih. Agendanya nih. Agenda mau mancing lagi. Mbak. Terus ada agenda kemana nih Mas? Kalau boleh tahu. Siapa tahu teman-teman yang mau nonton, yang nonton ini mau ikut Mas Herlambang mancing. Agenda kemana nih? Kalau untuk besok hari weekend tuh agendanya sama temennya ke daerah Klaten. Ke Klaten. Ya, Klaten. Kalau Mas Boyolali ke Klaten lumayan jauh nggak sih? Deket sih Mbak, tergantung Klatennya mana dulu. Kalau Klatennya pinggiran deket sama Boyolali kan deket, kalau Klatennya deket sama Jogja itu kan jauh. Kalau ini agendanya ini paling Klatennya itu deket-deket coba perbatasan Boyolali sih Mbak, daerah Jembiring gitu Mbak. Oke. Kita break dulu ya guys ya. Nanti kita lanjut lagi untuk bincang-bincangnya sama Mas Herlambang. Kalian jangan kemana-mana dulu, tetap standby. Bye bye. Balik lagi bersama dengan aku ya, masih bersama dengan Mas Herlambang ya tentunya ya. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol banyak ya Mas ya. Nah sekarang ya ini ada sesi baru nih Mas. Sesi apa itu? Nah gitu dong ya, direspon dong Mas. Kayaknya dari tadi direspon guys. Ya, ini ada sesi baru, coba kita cek dulu ya. Aku udah lihat-lihat video-videonya Mas Herlambang ya. Kita ambil dari videonya Mas Herlambang aja ya. Nih, ada ini nih Mas. Nah, inget dong ini video apa? Ini kan ada putih-putihnya loh Mas. Nah, ini bisa dijelaskan ini apa Mas? Mungkin bisa diedukasi juga buat aku yang masih nol ini. Apa Mas ini Mas? Itu Mbak. Apa itu namanya? Itu sperma ikan. Sperma ikan. Ikan kan juga mempunyai sperma juga. Terus kok bisa keluar Mas? Ya karena mungkin saya pegangnya kekencengan, mungkin bisa. Ya mungkin ini juga salah satu biar mengetahui kalau ini jantan gitu kali ya Mas. Ya bisa jadi gitu Mbak. Kalau yang ngeluarin sperma itu kan ikannya yang jantan. Terus kalau yang betina itu rata-rata nggak ngeluarin sperma sih Mbak, kayak ngeluarin tempat telurnya itu. Kayak kekencengan gitu Mas kepetetan. Soalnya ya wedi ucul barang Mbak. Takut ucul guys. Soalnya ini lumayan besar ya ikannya ya Mas ya. Kira-kira ini mancingnya di mana Mas? Kalau boleh tahu? Itu mancingnya di spot Damantren Mbak. Damantren. Yang kata tadi viral itu bukan? Ya yang lagi viral. Lagi viral. Mau kesana lagi nggak Mas kira-kira? Ya biasanya itu kalau libur biasanya seringnya ke sana sih Mbak. Berarti ini udah spot-spot biasanya Mas Herlambang tuh suka ke situ ya. Ke situ. Nah, ini video yang pertama nih Mas. Terus kita lanjut ke video kedua. Coba kita buka dulu ya guys ya, sabar. Nah, yang ini Mas, ini tayangannya kan banyak banget nih Mas ya. Ya. Nah, kok bisa dapet kayak gini? Terus gimana? Itu gimana ya Mbak, itu momen langka ya bagi saya. Iya bener, ini langka banget sih. Langka banget sih Mbak. Itu pas mancing di Waduk Cengli sih Mbak. Itu sebenarnya saya juga takut sih Mbak, cuma saya video doang. Nah tadi kan udah di-spill kan kalau Mas Herlambang kan takut banget sama ular. Nah ini kan dapat ular itu Mas, malah ikannya kan nggak dapet toh ini sebenarnya. Ya dapat ularnya itu hasilnya Mbak. Nah terus piye ki Mas? Saya nyopot sopo iki? Nggak dicopot Mbak, saya potong. Ularnya itu kan Mbak, ngelilit padi itu. Ngelilit padi terus ya udah saya geret-geret terus putus sendiri Mbak. Alah. Nah, terus gimana? Ulare aman? Aman, ularnya hidup lagi tuh Mbak. Tak kirain Mas Herlambang memberanikan diri untuk mencopot kailnya. Enggak Mbak, kan apa takut ular banget Mbak. Takut ular banget guys. Apa pernah ini tuh Mas? Pernah pengalaman kegigit ular apa gimana? Saking takutnya sama ular. Enggak sih Mbak, kalau aku sih enggak.
pernah kegigit ular sih. Ya kayak gimana kalau lihat sisiknya itu loh Mbak. Oh berarti geli ya, lebih ke geli. Oh alah, tak kirain tuh ada pengalaman kegigit ular, jadi ini kayak trauma gitu loh guys ya, tak kirain. Nah ini video kedua udah ya, ini video ketiga ya, kita coba lihat dulu video ketiga. Nah ini ya spot anti gabluk ya, mungkin teman-teman yang deket-deket sini bisa ikut spotnya Mas Herlambang, boleh nggak Mas? Ini kira-kira di mana? Boleh nggak teman-teman yang mau join mabar bareng, mancing bareng gitu, boleh nggak? Di mana ini? Itu aku spotnya di dekat Terminal Tirtonadi. Pakai bawahnya jembatan itu. Bawahnya jembatan. Bawahnya jembatan. Oke. Kalau ya biasanya orang-orang itu kan mancing di bawah dam. Kalau saya di bawah jembatannya. Oh berarti agak masuk-masuk gitu. Agak masuk. Oh oke guys. Nih ada patokannya ya Mas ya berarti ya. Ada patokannya kerise. Terus habis itu ada ini hotel apa ya Mas? Aku enggak tahu Mas. Hotel apa ya Mbak? Aku juga lupain Mbak hotel ini Mbak. Ini sama-sama ya salah juga sih ya. Aku tanya sama Mas Herlambang yang Boyolali, tak tanyain ini hotel apa ya nggak tahu ya guys ya. Pokoknya ini ya guys ya, kalian bisa lihat ya di video ini Mas Herlambang, kalian bisa ke situ karena ini spot anti gabluknya Mas Herlambang. Kalau ke sini biasanya pakai umpan apa? Kalau ke situ seringnya sih pakai umpan lumut Mbak. Oh masih dengan lumutnya ya guys ya. Tapi tetap ini Mas, kenapa bilangnya anti gabluk? Ya, selalu dapat buahnya apa selalu strike rakitan satu? Di situ itu ikannya banyak sekali Mbak. Oh, tapi nggak ketok ya Mas? Kan kalau di kamera itu kan nggak bisa kelihatan jelas Mbak. Kalau secara langsung itu kelihatan banget tuh kalau di situ ikannya banyak banget. Oh alah, biasanya ikannya apa Mas? Kalau di situ ikannya komplit sih Mbak. Nila juga ada, water ada. Tapi biasanya dapat nila atau gimana? Seringnya sih dapat water sirip merah atau sirip kuning Mbak. Wih, itu yang lumayan gak sih Mas? Itu bisa dijual kan? Bisa. Oh, tuh bisa dijual nggak cuma digoreng? Ya cuma digoreng sih. Wih, kalau boleh tahu nih Mas, pernah nggak dapat ikan apa tadi? Yang sirip merah? Ya sirip merah. Sirip merah itu biasanya bisa diperjualbelikan, mungkin buat hiasan atau apa? Boleh tips buat teman-teman yang lainnya. Kan kadang kita nggak tahu kan Mas, kalau itu ternyata bisa dijual gitu loh. Aku juga baru tahu nih karena Mas Herlambang cerita tadi. Ya kan sekarang kan lagi usumnya itu pencinta ikan hias itu pakai ikan-ikan lokal air sungai itu loh Mbak. Jadi kan kita kan punya ikan pakai air tawar yang pakai warna itu bagus gitu loh Mbak. Kalau dipakein lampu yang bagus kan jadinya lampunya juga bagus. Jadi kan dari satu orang terus yang lainnya juga ikut-ikut gitu loh Mbak. Oh gitu guys ya. Jadi lumayan dong Mas. Pernah nggak ngejual ikannya terus harganya berapa per biji? Kalau jual sih sudah pernah, tapi kalau harganya itu nggak mesti sih Mbak, tergantung kitanya mau jual berapa gitu. Soalnya kan jualnya kan biasanya ke temen, seringnya sih ke temen yang punya tempat toko akuarium itu. Oh, karena ini mohon maaf ya guys ya. Jadi Mas Herlambang itu juga nggak bisa menentukan gitu. Biasanya Mas Herlambang itu ngejualnya berapa karena emang ke temen sendiri ya. Tuh hobinya udah terpenuhi. Terus temennya mau beli ya udah mau dibayar berapa terserah gitu ya. Iya. Wah solid banget guys. Solid. Solid banget ya. Nih ya Mas ya, karena tadi kita udah berbincang-bincang ya, banyak juga berbincang-bincangnya. Kita langsung udah waktunya berpisah nih Mas. Aduh kok cepet banget ya Mbak rasanya. Iya cepet banget kan. Ya nanti kalau ada waktu kita bisa ngobrol lagi ya. Buat teman-teman yang mau aku ngobrol sama Mas Herlambang lagi, kalian bisa komen-komen aja, Mbak undang lagi Mas Herlambang gitu. Nanti bisa nge-tag juga akun-akunnya Mas Herlambang gitu, nggak apa-apa banget guys ya. Serang guys akun aku atau akunnya Mas Herlambang. Akun di sini ya, channel YouTube-nya Dian Pancing pastinya ya guys ya. Ini aku mau bacain dulu untuk kesimpulan untuk podcast hari ini atau ya guys ya. Buktikan bahwa pemancing itu bisa mematahkan pikiran-pikiran negatif ya, dengan stigma-stigma pemancing itu hanya pengangguran kayak gitu. Kalian bisa lihat Mas Herlambang bisa menghasilkan cuan dari video-video, dari konten, dan bisa membuktikan kalau pemancing itu bisa menghasilkan cuan dan pastinya sukses ya Mas ya. Amin. Amin ya. Dan terakhir nih Mas, buat teman-teman ya subscriber atau penonton-penonton yang udah standby dari tadi, pesan-pesannya buat pemancing atau kata-kata mutiaranya apa Mas? Boleh Mas diutarakan? Pesan-pesannya terutama untuk anak muda zaman sekarang ya Mbak? Iya, apa tuh Mas?
daripada hal-hal yang negatif, kita melakukan hal-hal yang negatif yang tidak bisa merugikan diri kita sendiri kan, lebih baik kita mancing, bahkan tidak merugikan diri kita sendiri. Mantap. Kan kenakalan remaja sekarang kan banyak. Iya. Jadi kita itu harus pintar-pintar bergaul lah Mbak. Kalau kita mancing kan kita kan menghindari hal-hal negatif itu. Betul. Tuh guys ya, berarti intinya apa ya, kalian bisa memancing untuk menghindari kenakalan-kenakalan remaja lainnya ya, jangan merugikan diri sendiri ya, nikmati sama dengan memancing ya Mas. Mungkin kalian bisa mancing bareng aku atau mungkin bareng Mas Herlambang, bisa banget ya. Begitu dulu nih Mas ya, sayang banget nih kita waktunya sudah habis. Mungkin kita nanti bisa ketemu lagi ya Mas ya, mungkin bisa follow-followan juga ya, kalian bisa follow juga. Jangan lupa subscribe ya channel Dian Pancing, pastinya subscribe channelnya Mas Herlambang juga. Tadi apa Mas? Bilang lagi Mas. Untuk channel Facebook saya Herlambang Putra, kalau channel YouTube saya Ivan Fisander. Wah, itu kalian bisa follow dan subscribe ya guys ya. Gitu, terima kasih buat Mas Herlambang sudah hadir di podcast hari ini, dan mohon maaf kalau aku masih banyak randomnya nggak jelas gitu ya, mohon maaf ya Mas. Aku juga mohon maaf ya Mbak kalau masih banyak groginya. Gak apa-apa banget ya, mungkin next kita bakal ketemu lagi dan gak grogi-grogi lagi ya pastinya ya. Tuh mantap ya. Gitu, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah join. Jangan lupa kalian subscribe channel kita dan channelnya Mas Herlambang pastinya ya. Kalian komen-komen juga, jangan lupa like ya. Sekian untuk podcast hari ini. Terima kasih buat kalian yang udah stay tune. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.